Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan ucapkan dari Ufuk Timur kepada seluruh sahabat bahasa dimanapun Anda berada, yang tentunya sedang menyaksikan program secara langsung dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua bersama Balai Bahasa Provinsi Papua dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2021. Untuk edisi siaran perdana dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua kali ini, di mana kami melaksanakan sarasehan literasi yang akan membahas program-program kebahasaan dan bertepatan dengan Hari Bahasa Ibu Internasional ini, kita bersama-sama akan membahas terkait dengan bahasa. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Grace Porto dan Grace Porto yang akan menemani sahabat bahasa untuk 30 menit ke depan. Baik, langsung saja kita bersama-sama akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan bahasa, khususnya bahasa-bahasa daerah yang berada di Papua. Untuk itu kita bersama-sama akan langsung menyapa seorang narasumber yang sangat kompeten dan juga yang cantik. Namun beliau pun adalah seorang pendidik literasi dan juga pembina Ikatan Duta Bahasa. Langsung saja kita sapa Umu Fatimah Dewa Lestari SSMA. Selamat pagi Umu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik, sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat bahasa, kita telah berkenalan dengan salah satu pengkaji bahasa yang ada di Papua dan juga seorang yang sangat kompeten dalam bidangnya. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan bagaimana kondisi bahasa daerah yang ada di Papua saat ini, Ibu. Oh, baik, Tes. Ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh siapa saja yang memperhatikan kondisi kebahasaan dan kesastraan di Papua. Dan untuk menjawab itu, saya juga tidak mungkin menyampaikan tanpa ada data-data yang ada. Ini data dari Tim Pemetaan Balai Bahasa Provinsi Papua menunjukkan bahwa bahasa daerah di Papua itu jumlahnya adalah 428 bahasa daerah, luar biasa. Kita adalah pemilik bahasa daerah terbesar untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan dapat dirinci di Papua, di Provinsi Papua sendiri berjumlah 325 dan sisanya 103 itu ada di Provinsi Papua Barat. Nah, ini juga kalau dilihat dari jumlah penduduknya yang menunjukkan bahasa daerah relatif aman itu bahasa EKAI atau biasa disebut bahasa Me atau bahasa EKI, dan bahasa dan Barat dengan jumlah penutur 100.000 penutur ke atas. Ini yang tergolong aman. Sedangkan yang sudah punah ternyata ada juga di Papua Barat, yaitu bahasa Mapia di Kabupaten Supioi dan bahasa Waropen di Provinsi Papua. Ini jumlah penuturnya sudah tinggal dihitung dengan jari. Sedangkan jumlah yang dalam kategori bahasa yang sudah dalam kategori kritis itu ada beberapa bahasa, karena jumlah penuturnya itu sisa 20 orang. Itu ada bahasa Mapia di Sarni, bahasa Orega di Waropen, bahasa Bonere di Sarni, bahasa Saponi di Waropen, bahasa Kanum Bali di Merauke, bahasa Kuerisa di Nembang Raya, bahasa Dusner di Wondama, bahasa Mandar di Sarni, dan bahasa Mo yang ada di Kaiman. Ini yang sudah dalam kondisi kritis. Demikian kondisi kebahasaan kita di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Baik sahabat bahasa, supaya kita bersama-sama dengar bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat itu menyumbang bahasa daerah terbanyak yang ada di Papua, kurang lebih 428 bahasa. Nah, Ibu, terkait dengan ini sendiri, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah, benar kan? Nah, terkait dengan bahasa-bahasa yang punah ini, lantas dapat kita mempertahankan suatu bahasa dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu bahasa itu sendiri? Baik, yang jelas kalau ditanya cara mempertahankannya, yang pertama yang harus memiliki sikap positif dulu lah. Karena sikap positif ini yang akan membangun kebanggaan identitas terhadap bahasa daerah ini. Adapun upaya-upaya itu saya kira banyak yang bisa dilakukan. Kita bisa melalui
ranah adat dan budaya, dan yang tidak kalah penting itu di ranah keluarga. Karena pemerintahan ini sendiri kan adalah akibat dari adanya atau efek dari adanya pergeseran bahasa itu sendiri. Pemerintahan itu sendiri dimaknai sebagai upaya untuk tetap mempertahankan atau menggunakan bahasa daerah yang dimiliki di tengah kumpulan bahasa-bahasa lain yang masuk di dalam lingkungan penutur jati tersebut. Demikian, guys. Baik, mungkin saya akan membawa out of context, keluar konteks sedikit terkait dengan pemerintahan bahasa dan juga terkait dengan bahasa-bahasa daerah yang banyak ini. Sebagai pembina Ikatan Duta Bahasa dan juga pegawai daripada Balai Bahasa, langkah-langkah apa yang telah diambil dari pihak Balai Bahasa untuk melakukan pelestarian budaya itu sendiri dan implementasi melalui Ikatan Duta Bahasa? Baik, selama ini sepanjang tahun 2010 yang setahu saya itu sampai saat ini kita sudah banyak melakukan kegiatan revitalisasi bahasa. Kita melakukan proses konservasi bahasa walaupun itu masih dalam tahap awal, dan yang selama ini kita lakukan juga sebagai implementasinya di Ikatan Duta Bahasa itu yang tahun lalu kita mengadakan jejaring muda bahasa dan sastra. Ini jejaring muda bahasa dan sastra sebenarnya bertujuan untuk menjaring atau membentuk ikatan atau jalinan kerjasama di antara generasi muda yang salah satunya dalam hal pemerintahan bahasa daerah. Yang kemarin saya memperoleh informasi bahwa ada adik dubas kita yang angkatan 2021 ternyata merupakan pegiat dalam satu komunitas yang bergerak di bidang pemerintahan bahasa ini. Mereka membentuk satu komunitas dan mengajarkan bahasa daerah Lanijaya, kalau saya tidak salah bahasa Lanijaya itu kepada anak-anak dan generasi muda. Itu tujuannya supaya bahasa daerah tersebut tetap lestari, tidak hilang, dan tetap dipertahankan di tengah perkembangan zaman ini. Selain itu mungkin ini hanya tawaran dari saya, sepertinya generasi muda di Papua juga perlu menulis karya sastra dalam bahasa daerah. Ini jangan karena ada kelas di sini kemudian saya harus mengatakan ini tidak. Saya tahu Grace sudah pernah menulis buku dan menulis beberapa puisi dalam bahasa daerah, dan saya kira itu adalah satu hal yang positif untuk pembukaan bahasa bulan. Dan dia adalah penutur bahasa bulan, jadi saya tahu pasti Grace memiliki sikap positif terhadap bahasanya sendiri, sehingga saya juga berharap teman-teman generasi muda di Papua itu bisa menjadikan itu contoh. Karena kalau bukan generasi muda yang akan mempertahankan bahasa itu, entah melalui karya sastra, entah melalui gerakan di komunitas, entah melalui pengajaran-pengajaran bahasa daerah, itu saya yakin pemerintahan bahasa daerah ini tidak berjalan maksimal, bahkan akan terancam punah seperti beberapa bahasa yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, sebelum kita lanjut sahabat bahasa, kami mengingatkan kepada siapa daripada sahabat bahasa yang ingin bergabung dan langsung mengirimkan pertanyaan melalui siaran live kami ataupun mengirimkan via email di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Papua atau ika12@gmail.com. Baik, ada langsung saja Ibu kita membahas pertanyaan yang masuk dari Ade Maria. Ade Maria bertanya terkait dengan mengapa bahasa daerah itu menjadi sangat penting. Baik, bahasa daerah itu menjadi sangat penting karena itu identitas kita. Misalnya kita berkenalan dengan orang, kita langsung ditanya, kamu orang mana, orang suku apa? Nah, itu berarti identitas itu menjadi sangat penting karena sebagai makhluk sosial kita perlu untuk saling mengenal. Dan kenapa harus bahasa daerah
berbahasa Bugis. Jadi orang tidak akan bertanya lagi saya orang mana. Mereka sudah tahu oh, dia orang Bugis ternyata. Atau bertemu dengan sesama orang Bugis. Pasti mereka akan langsung saling berinteraksi karena merasa identitas mereka sama. Jadi bahasa daerah itu juga adalah identitas, penanda dari kedirian kita. Begitu. Dengan demikian dapat kita katakan jika seseorang unable atau tidak dapat berbicara menggunakan bahasa daerah mereka, maka kehilangan identitas mereka seperti itu. Nah itu saya bilang tadi sikap positif ya. Nah kalau misalnya orang itu bangga dengan identitasnya, bangga dengan bahasa daerahnya, berarti sikap positifnya terhadap bahasa daerahnya, terhadap jati dirinya itu lebih baik. Tapi bukan berarti teman-teman atau saudara-saudara yang belum belajar atau belum mengetahui bahasa daerah itu tidak baik, tidak. Itu mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin tidak pernah mendengar bahasa daerahnya, tidak diwariskan dari orang tuanya, atau mungkin faktor lingkungannya yang homogen sehingga mereka tidak bisa atau tidak tahu berbahasa daerah. Tapi selama mereka mau belajar, saya yakin pasti bisa. Baik sahabat bahasa, jadi untuk memperjelas mungkin adalah situasi di mana seorang berada dalam suatu lingkup yang menggunakan satu bahasa tertentu, jadi semuanya adalah sama sehingga mereka tidak dapat menggunakan atau mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Terkait dengan ini Ibu, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Yobet. Yobet bertanya terkait dengan bahasa daerah. Saya rangkum ya, karena pertanyaan cukup panjang. Mengapa bahasa daerah di Papua dapat menjadi hilang? Bahasa-bahasa di daerah di Papua ini menjadi hilang. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah tidak adanya aksara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita kembali ke sikap positif penuturnya. Sikap positif ini mungkin bahasa itu bisa jadi tidak diwariskan atau tidak digunakan lagi karena tidak memiliki kebanggaan, tidak memiliki sikap yang positif dengan bahasa daerahnya itu. Tapi untuk generasi muda di Papua, saya pikir ini masih bisa dibenahi. Kita masih bisa belajar bahasa daerah yang kita punya selama kita mau. Jadi kalau ditanya faktor apa, itu banyak faktor yang menyebabkan, dan kebanyakan itu karena yaitu tidak diwariskan dari tidak diwariskan secara turun-temurun. Lantas dapat kita berargumentasi terkait dengan proses akulturasi dan juga integrasi budaya yang menyebabkan banyaknya budaya-budaya baru yang masuk ke dalam suatu budaya tertentu sehingga tercampur dan membuat budaya itu menjadi hilang. Tapi katakan itu menjadi faktor tertentu? Ya, termasuk itu juga. Tapi itu kan nanti masuknya belakangan ya. Karena yang sebenarnya identitas itu kan harus dibangun dari diri sendiri. Kalau misalnya di dalam rumah tangga sendiri bahasa itu tidak diajarkan kepada anak, pasti anak juga keluar tidak akan membawa bahasa daerah apa-apa. Dia akan bertemu dengan teman-temannya yang multikultur, dan sudah akhirnya mencari satu bahasa yang bisa digunakan bersama-sama. Jadi bahasa daerah itu tidak tersimpan atau tidak terekam di dalam diri sang anak. Baik, sahabat bahasa, saya akan membacakan salah satu pertanyaan lagi yang masuk melalui via surat elektronik atau email sendiri dari Saribunan. Saribunan bertanya, lantas mengapa bahasa ibu internasional itu sendiri diadakan? Maksudnya peringatan bahasa ibu. Peringatan bahasa ibu internasional ini, kalau saya secara pribadi memang perlu kita peringati, perlu kita walaupun tidak mesti dirayakan dengan wah atau gimana, tapi setidaknya kita ingat bahwa bahasa ibu itu penting buat kita karena di dalam bahasa ibu itu terekam segala pengetahuan, kebudayaan, identitas maupun entitas kita sendiri. Jadi kenapa ini menjadi penting ya untuk kembali menguatkan atau
melegitimasi jati diri kita bahwa kita punya bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah kekayaan budaya kita yang bisa yang menyimpan banyak nilai-nilai dan ilmu pengetahuan. Demikian. Baik, untuk itu adakah essence ataupun esensi tertentu dari peringatan Festival Hari Bahasa Ibu Internasional itu sendiri? Kalau ditanya esensinya ya, kalau esensinya yaitu sebagai bentuk kita kembali menengok lagi ke dalam jati diri kita, siapa kita sebenarnya, dan kekayaan apa yang kita miliki sehingga kekayaan maupun potensi-potensi itu bisa kita kembangkan di tengah kemajuan zaman, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik. Mungkin sekarang saya ingin bertanya secara personal ataupun pribadi dari perspektif kacamata ibu sebagai seorang literasi maupun pengkaji bahasa. Apa pendapat ibu terkait dengan bahasa-bahasa yang mulai punah dan mulai ditinggalkan? Silakan. Baik, kalau saya ditanya secara pribadi, saya sejujurnya ingin anak-anak Papua itu menulis dalam bahasa daerahnya, sehingga kosakata, frasa maupun ungkapan atau peribahasa apapun itu bisa terekam kembali, bisa tersimpan kembali sebagai dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini atau rekaman-rekaman ini nanti yang kemudian bisa kita tengok lagi di masa mendatang dan kita bisa banyak belajar dari situ. Oleh karena itu saya berharap budaya literasi dalam rangka pempertahanan bahasa ibu ataupun mungkin dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun penguatan jati diri itu harus kita kembangkan mulai dari sekarang, karena kalau bukan anak-anak muda Papua yang mengembangkan itu, melakukan itu, ya efeknya ya semua bahasa daerah itu akan punah dan kita akan kehilangan banyak sekali potensi-potensi, banyak sekali rekaman-rekaman banyak sekali pengetahuan. Jadi secara pribadi itu imbauan saya dan semoga itu sudah bisa kita mulai, dan walaupun kita jalannya pelan-pelan saja, yang penting ada upaya yang sudah kita lakukan. Begitu. Baik Ibu, saya rasa beberapa sahabat bahasa pun memiliki pertanyaan terkait dengan bahasa daerah ini sendiri. Tentu sebagai identitas, adakah efektivitas lainnya daripada penggunaan bahasa daerah dan mengapa ini harus dipertahankan? Adakah efektivitas atau kajian lain terkait dengan bahasa daerah selain sebagai identitas? Selain sebagai identitas, yang tadi saya sudah mengungkapkan, bahasa daerah itu sarana untuk menyimpan ilmu pengetahuan lokal. Hal-hal yang kita tidak ketahui secara modern mungkin secara tradisi bisa kita temukan dalam kosakata bahasa daerah. Karena yang harus diakui juga bahwa bahasa Indonesia sendiri itu kan memperoleh banyak sumbangan dari bahasa daerah, termasuk bahasa daerah Papua. Jadi satu bahasa besar itu dibentuk oleh beberapa bahasa-bahasa kecil yang lainnya selama frekuensi penggunaannya itu tinggi. Begitu. Baik sahabat bahasa, dari hasil pantauan Grace di sini hanya 3 atau 4 sahabat bahasa yang memberikan pertanyaan via surat elektronik. Untuk itu Grace akan mengecek Bung Operator apakah ada sahabat bahasa yang bertanya melalui program live, Bung Operator? Oke, sepertinya belum ada. Lalu langsung kita lanjut saja terkait dengan pementahanan. Kita telah mengetahui bahwa di Papua memiliki banyak sekali bahasa daerah dan bahasa ini pun mulai punah. Untuk itu dapat dipertahankan. Sekarang kita akan beralih ke isu yang cukup praktikal ataupun praktisnya. Terkait dengan ini, apakah usaha-usaha ataupun kiat-kiat yang dapat dilakukan generasi muda Papua untuk mempertahankan bahasa mereka sendiri? Kalau ditanya kiat-kiatnya, ini memang agak kalau saya bilang ini memang niatnya harus
kuat karena dalam pempertahanan bahasa daerah sendiri yang mungkin sebagian anak-anak muda Papua ini sudah tidak mengenali bahasa daerahnya sendiri. Kalau saya yang memang dimulai dari diri sendiri. Kalau kita menyadari betapa pentingnya bahasa daerah ini sebagai identitas, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pasti akan muncul sikap positif yang tadi. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian mulai bergerak, mulai belajar, dan kalau sudah kalau sudah fasih dengan bahasa itu, ya mungkin bisa diajarkan ke yang lain. Baik sahabat bahasa, jadi kalau kita kami bersama-sama untuk dapat mempertahankan bahasa itu sendiri, kita harus dapat terlebih dahulu menguasainya sehingga dapat diajarkan kepada orang lain. Untuk itu sahabat bahasa, mungkin terakhir ibumu terkait dengan durasi juga, apa yang dapat ibu sampaikan kepada setiap muda-mudi Papua maupun muda-mudi generasi yang ada di Indonesia terkait dengan bahasa daerah? Baik, saya mungkin hanya menyampaikan harapan untuk generasi muda Papua terkait pempertahanan bahasa ini. Yang tadi, yang pertama, kuasai bahasa daerah dulu, pelajari dan dan wariskan ke yang lain atau ke generasi selanjutnya, sehingga bahasa daerah itu tidak punah. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam pempertahanan itu kan bisa bermacam-macam, entah melalui jalur pendidikan, entah melalui jalur lingkungan masyarakat, atau mungkin melalui jalur kelembagaan pemerintah. Itu banyak upaya yang bisa kita lakukan selama kita mau, selama kita berniat untuk mempertahankan bahasa ini. Dan yang memang harus diakui bahwa bahasa-bahasa asing yang masuk itu sangat memengaruhi kehidupan pergaulan kita. Makanya saya berharap generasi muda Papua siap atau mau untuk mempertahankan bahasa daerah ini dengan cara mereka sendiri. Adapun cara mereka sendiri ya tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi mereka. Kalau memang bisa melalui jalur pendidikan ya silakan, bisa melalui jalur literasi ya silakan, atau bisa melalui jalur institusi ya silakan. Semua itu ada jalannya. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Sahabat bahasa, bahasa daerah merupakan salah satu hal yang paling penting karena bahasa daerah sendiri adalah identitas setiap daripada kita. Dengan demikian, bahasa daerah pun dalam perkembangan zaman sangat disayangkan dan dapat menjadi hilang karena tidak lagi banyak digunakan. Untuk dipertahankan, sering-seringlah menggunakan bahasa daerah itu, dan dengan demikian kita dapat terus mempertahankan dan mengimplementasinya ke depan. Untuk itu, edisi kali ini Hari Bahasa Ibu Internasional 2021, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara kami Ibu Fatimah Riawasari yang telah bergabung. Terima kasih Ibu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat bahasa yang telah bergabung melalui surat email maupun secara langsung kami. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Grace Walilo pamit undur diri dan sampai berjumpa di edisi siaran langsung di Tenaga Bahasa bersama Balai Bahasa Provinsi Papua selanjutnya. Salam literasi. Itu ada pertanyaan yang masuk. Ibumu punya pertanyaan. Dari tadi kan? Iya. Sudah selesai. Dari mana ibu? Kan dari jam 10 tadi. Akhirnya video. Astaga. Kita setengah jam. Saya melewat